Baiklah, saya Azra Tiara akan menjawab pertanyaan dari 1. Nisa Ada. Pertanyaan: siapa yang membuat laporan APBDes yang ada di kantor desa tersebut? Maksudnya dari bagian mana? Apakah dari bagian keuangan, bagian tata usaha, atau bagian apa? Jawab: yang membuat laporan APBDes ialah sekretaris, dan sekretaris masuk di bagian analisis kebutuhan. Pertanyaan kedua, dari Rika Indriyawati. Pertanyaan: menurut kelompok kalian sendiri, bagaimana cara efektif untuk mengelola data pendapatan dan anggaran di Desa Wajokhilir? Jawaban: cara efektif yang bisa dilakukan ialah dengan menggunakan aplikasi berbasis sistem informasi, di mana sistem ini dapat menghasilkan laporan yang akurat, tepat waktu, dan efisien serta bermanfaat. Pertanyaan ketiga, dari Istiqomah. Pertanyaan: dari video yang telah saya lihat ini, saya ingin bertanya, sebenarnya data anggaran APBDes ini sudah terkomputerisasi atau belum? Dan penjelasannya belum terkomputerisasi. Jika belum terkomputerisasi, kenapa sudah menggunakan aplikasi berbasis web? Data anggaran APBDes sudah terkomputerisasi. Mohon maaf, sebelumnya kelompok kami kurang teliti dalam menjelaskan materi, sehingga kelompok kami menjelaskan bahwa data kami belum terkomputerisasi, sedangkan data kami sudah terkomputerisasi. Pertanyaan keempat, dari Margareta Sri Astuti. Pertanyaan: apakah data pendapatan yang telah dicatat di kantor desa tersebut datanya akan diberikan ke pemerintahan pusat? Jawab: tidak, dikarenakan data yang telah tercatat akan tersimpan di dalam aplikasi berbasis sistem informasi tanpa harus diberikan ke pemerintah pusat. Pertanyaan kelima, dari Ahmad Nur Ahsan. Pertanyaannya: tolong jelaskan berapa tahun dana APBDes turun dan berapa anggaran dana desa Wajokhilir untuk tahun ini, dan alokasi dana desa untuk apa saja? Jawab: dana desa APBD dari tahun ke tahun semakin meningkat, di mana APBD tahun 2019 Kabupaten Mempawah terbesar 1,16 triliun. Alokasi dana terlihat dari pendapatan dan belanja desa, pemerintah desa Wajokhilir. Pertanyaan keenam, dari Raudatun Nadia. Pertanyaannya: dari hasil videonya ini sudah terkomputerisasi ya, tapi kenapa di kesimpulannya belum terkomputerisasi? Tolong jelaskan. Dan saya ingin bertanya, dokumen masukan dan dokumen keluarannya itu berupa apa ya? Dan masalah yang sering terjadi saat membuat laporan masukan dan laporan keuangan pada analisis sistem berjalan yang sudah terkomputerisasi apa saja? Jawab: mohon maaf sebelumnya, sebenarnya data kami sudah terkomputerisasi. Hanya saja kelompok kami kurang teliti saat melakukan presentasi. Dan berupa apakah dokumen masukan dan keluaran? Dokumen masukan dan dokumen keluaran yaitu berupa nota belanja dan laporan APBDes. Dan masalah yang sering terjadi: 1. Harus adanya pembaruan alat komputer agar dapat mendukung berjalannya sistem. 2. Pentingnya file cadangan, backup, untuk menghindari kehilangan data yang disimpan di komputer. 3. Untuk menjaga data agar aman dari pemakai yang tidak bertanggung jawab. Dari password yang dibuat hanya boleh diketahui oleh kaur keuangan, sekretaris, dan kepala desa.
Baiklah, dengan saya Raja Konaa. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Yang pertama ada Herlin Aprilianti. Yang ketujuh ya pertanyaannya, jelaskan secara singkat permasalahan apa saja yang dihadapi Desa Wajok Hilir dan bagaimana cara kalian untuk mengatasi masalah tersebut. Jawabannya, permasalahannya sistem yang digunakan dalam pengolahan data APBDes pada kantor Desa Wajok Hilir belum diolah secara terkomputerisasi. Yang diolah masih sederhana dan menggunakan Microsoft Excel yang banyak sekali kekurangannya. Solusinya, cara efektif yang bisa dilakukan ialah dengan cara menggunakan aplikasi berbasis sistem informasi, di mana sistem ini dapat menghasilkan laporan yang akurat, tepat waktu, dan efisien, serta bermanfaat. Kemudian ada Dea Demorista. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana sistem dari activity diagram pemeriksaan laporan APBDes. Jawabannya, di mana hak akses admin akan dialihkan ke halaman utama kepala desa. Maka halaman ini kepala desa yang berhak akses admin dan dapat memeriksa laporan APBDes setelah semua sudah selesai. Kepala desa dapat keluar dari sistem. Yang 9, ada Melisa. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan anggaran web berjalan? Jawabannya ya, Sebelumnya, kepada saudari Melisa, kelompok kami kurang mengerti dengan pertanyaan yang Anda utarakan. Di sini kami hanya memperjelaskan bahwa sistem pengolahan data APBDes pada kantor Desa Wajok Hilir dirancang untuk membantu kaur keuangan, sekretaris, dan kepala desa dalam mengelola data APBDes sehingga pengolahan dapat terdata dengan cepat, akurat, mudah, dan aman. Sistem pengolahan data APBDes pada kantor Desa Wajok Hilir dapat mengolah data user, data pegawai, data jabatan, data anggaran, data detail anggaran, dan dokumentasi. Kemudian ada Nurjanatin Mubina. Pertanyaannya, untuk activity diagram yang terbentuk dari pemeriksaan laporan APBDes itu berdasarkan dari web ya? Kalau iya, berarti dia sudah terkomputerisasi ya. Tolong tampilkan use case-nya. Terima kasih. Jawabannya kepada Nurjanatin Mubina. Sebelumnya kelompok kami mohon maaf dikarenakan kelompok kami kurang teliti saat menjelaskan. Sebenarnya data kami sudah terkomputerisasi dan ini tampilan use case-nya. Di mana use case-nya ada use case diagram kepala urusan keuangan, di mana di dalamnya terdapat login, logout, melihat beranda, kelola data, master data, mencetak laporan, di mana dalamnya terdapat mengelola data user, mengelola data pegawai, mengelola data jabatan, mengelola anggaran, mengelola detail anggaran, dan mengetahui dokumentasinya. Kemudian ada use case diagram sekretaris, di mana di dalam use case tersebut ada login, melihat beranda, master data, mengelola detail anggaran, mengelola dokumentasi, yang terakhir ada logout. Dan ini use case diagram kepala desa, di mana terdapat kepala desa, login, logout, dan memeriksa laporan. Karena use case-nya ada 3 ya. Ada Aprilia Sonia. Pertanyaannya, apa tujuan dari anggaran dana desa? Dan apakah masih ada dana bantuan lain selain dana desa yang dialokasikan? Jawabannya, tujuan dari anggaran dana desa ialah yaitu diprioritaskan manfaatnya untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa. Dana yang didapat desa yang dialokasikan yaitu bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten, bantuan keuangan, bantuan kabupaten, dan pendapatan lain-lain. Kemudian ada Suhail Firjatullah. Pertanyaannya, dari mana dokumen masukan dan keluaran tersebut berasal? Jawabannya, dokumen masukan berasal dari nota belanja atau bukti nota belanja anggaran, sedangkan dokumen keluaran berasal dari laporan APBDes atau menampilkan laporan tahunan APBDes. Terima kasih. Baiklah, saya Sinta Bella akan menjelaskan pertanyaan 14
Jamalul Insanul Wahid. Pertanyaan, tolong jelasin Kak tentang diagram activity, bagaimana sistem dia berjalan. Jawabannya, activity diagram login. Dari user masuk ke sistem, lalu sistem akan menampilkan halaman masuk, akan menuju klik login, dan akan menampilkan menu login. Setelah itu akan masuk ke username dan password. Setelah itu, ia akan mengecek username dan password. Jika benar, selamat login berhasil dan masuk. Jika salah, username dan password tidak valid dan akan menampil menu login. Penjelasan dari diagram tersebut, user yang akan mengelola data APBDes dapat masuk ke program dengan memasukkan username dan password yang dimilikinya, yang nantinya akan dicek oleh sistem untuk menentukan benar atau tidak username dan password yang dimasukkan, atau kalau benar akan dimasukkan ke halaman utama admin. Sedangkan sistem berjalannya yaitu proses bisnis sistem berjalan. Pada proses ini, data anggaran pendapatan dan belanja desa menyebutkan jumlah belanja desa dengan memasukkan ke dalam sistem, kemudian sistem yang akan menampilkan data anggaran tersebut secara sendiri. 15. Esti Dewi Rahayu. Pertanyaan, tolong minta jelaskan tentang diagram activity, sistem berjalan, dan diagram activity pemeriksaan laporan. Jawabannya, penjelasan dari sistem berjalan yaitu pada proses ini data anggaran pendapatan dan belanja desa menyebutkan jumlah belanja desa dengan memasukkan ke dalam sistem, kemudian sistem yang akan menampilkan data anggaran tersebut secara sendiri. Sedangkan penjelasan dari diagram activity pemeriksaan laporan di mana hak akses admin akan dialihkan ke halaman utama kepala desa, maka halaman ini kepala desa yang berhak akses admin dapat memeriksa laporan APBDes. Setelah semua sudah selesai, kepala desa dapat keluar dari sistem. Baiklah, nomor 16, Yuni Kartika dan Angelika. Pertanyaan Yuni Kartika, berapa anggaran pendapatan dan belanja desa berbasis web pada desa Wajok Hilir berbasis web? Pertanyaan Angelika, berapakah pendapatan belanja desa APBDes per tahunnya? Dan bagaimana cara membuat data anggaran pendapatan lebih efektif dan efisien? Jawabannya, pendapatan belanja desa APBDes terus meningkat. Anggaran pendapatan totalnya 593.806.889 rupiah. Pendapatan asli desa 1 juta lebih. Hasil usaha pelayanan surat menyurat 1 juta lebih. Hasil usaha 1 juta lebih. Swadaya partisipasi dan gotong royong 0, tidak ada masukan. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah tidak ada. Pendapatan transfer 592 juta lebih. Dana desa 312 juta lebih. Bagian dari hasil pajak dan restribusi daerah kabupaten tidak ada. Alokasi dana desa 200 juta lebih. Bantuan keuangan 79 juta lebih. Bantuan kabupaten 79 juta lebih. Dan bantuan lain-lain tidak ada. Dan cara membuat data anggaran yang lebih efektif ialah dengan menggunakan aplikasi berbasis sistem informasi, di mana sistem ini dapat menghasilkan laporan yang akurat, tepat waktu, dan efisien serta bermanfaat. Baiklah, nomor 17, Novita Hernawati Meliana dan Aldi Fadilah. Pertanyaan Novita Hernawati dan Meliana, apa saja yang dicatat di dalam dokumen masukan dan dokumen keluaran yang ada pada APBDes di Desa Wajok Hilir, serta dari manakah pemasukan desa tersebut? Pertanyaan Aldi Fadilah,
Bisa tolong jelaskan spesifikasi dokumen masukan dan keluaran. Mengapa kami gabung? Karena pertanyaannya hampir sama. Jawabannya, dokumen masukan adalah segala bentuk yang berupa dokumen yang diolah dalam proses yang dapat menghasilkan keluaran atau output yang diinginkan. Adapun dokumen masukan yang terkait dalam pengolahan data APBDes adalah yang tercatat di dalam dokumen masukan dan keluaran ialah dokumen masukan, nama dokumen, nota belanja, fungsi, bukti nota belanja anggaran, sumber, pihak toko, tujuan, kaur keuangan, media, kertas, jumlah satu rangkap, frekuensi setiap ada belanja. Dokumen keluaran, nama dokumen, laporan APBDes, fungsi, menampilkan laporan tahunan APBDes, sumber, kaur keuangan, tujuan, kepala desa, media, kertas, jumlah satu rangkap, frekuensi setiap tahunnya. Pemasukan desa bisa dari pendapatan asli desa, misalnya ada bantuan dana desa, bantuan keuangan, bantuan provinsi, dan pendapatan asli desa yang sah. 18. Rizky Fitrianto, Leo Yuhertalina, dan Nadia Juminarsi, di mana pertanyaan mereka menyangkut tentang struktur organisasi. Jadi kami gabung jawabannya. Pertanyaan Rizky Fitrianto, di sini saya akan bertanya untuk gambar struktur organisasi. Apakah boleh dijelaskan fungsi-fungsi dan tugas-tugas instalasi yang terdapat di gambar tersebut? Pertanyaan Yuhertalina dan Nadia Juminarsi. Apa wewenang tugas masing-masing dari struktur organisasi pada kantor desa Wajok Hilir? Pertanyaan Leo, sebutkan dan jelaskan nama beserta jabatan yang ada di struktur organisasi tersebut. Ini strukturnya: kepala desa, sekretaris, kaur pemerintah, kaur pembangunan, kaur keuangan, kaur kemasyarakatan, kaur umum. Dan terdapat kepala dusun yang terbagi menjadi 7: kepala dusun Palawijaya, kepala dusun coklat, kepala dusun nanas, kepala dusun kelapa, kepala dusun jeruk, kepala dusun kopi, dan kepala dusun padi. Berikut ini fungsi dan tugasnya. Kepala desa. 1. Kepala desa mempunyai berfungsi: A. Memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan desa. B. Menyelenggarakan pembinaan bidang pemerintahan. C. Perencanaan di bidang pembangunan. D. Pelaksanaan tugas kedinasan. 2. Sekretaris desa. Sekretaris desa berfungsi: A. Melaksanakan urusan ketatausahaan. B. Melaksanakan urusan umum. C. Melaksanakan urusan perencanaan. 3. Kepala urusan pemerintah. Kepala urusan pemerintah berfungsi: A. Pengumpulan pengolahan data di bidang pemerintahan. B. Penyiapan bahan pembinaan wilayah dan masyarakat. C. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada masyarakat. D. Penyiapan pemungutan pajak bumi dan bangunan. 4. Kepala urusan pembangunan. Kepala urusan pembangunan berfungsi: A. Pengumpulan, pengolahan, dan evaluasi pembangunan. B. Penyiapan bahan pembinaan pengkoperasian. C. Pelaksanaan pelayanan teknis. D. Administrasi kepada masyarakat di bidang pembangunan. Kepala urusan keuangan berfungsi: A. Pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber keuangan dan pengeluaran. C. Verifikasi administrasi keuangan. Kepala urusan kemasyarakatan berfungsi untuk: A. Pengumpulan, pengolahan, dan evaluasi data di bidang kemasyarakatan. B. Penyiapan bahan pembinaan di bidang keagamaan, kesejahteraan keluarga,
keluarga berencana dan pendidikan masyarakat. C. Pelayanan kepada masyarakat di bidang kemasyarakatan. 7. Kepala Urusan Umum berfungsi A. Sebagai pelaksanaan kegiatan dalam bidang pembinaan kehidupan masyarakat desa. B. Sebagai pelaksanaan inventarisasi, pembinaan, serta pelestarian kebudayaan yang ada di desa. C. Sebagai pelaksanaan kegiatan perencanaan pada bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatan. 8. Kepala Dusun. Kepala Dusun berfungsi pembinaan ketentraman dan ketertiban. B. Pelayanan upaya perlindungan masyarakat. C. Mobilitas kependudukan.